Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau menyapa kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat juga kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran, pada mempelainya yang tercantik terelok Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saya kembali mau bersaksi ya. Saya pada tanggal 15 April kemarin ya, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat ya, saya berada di tempat yang ramai ya, seperti di pinggir di jalan raya gitu ya. Saya seperti berbincang dengan salah satu teman grup doa kita. Saya mengatakan kepada dia bahwa ada anak-anak Tuhan dalam suatu grup gitu, anak-anak Tuhan seperti di pasukan 777 gitu ya. Ada di antaranya bahwa ada dua di antara mereka yang menghilang gitu ya, sepertinya menghilang, mati martir atau diculik. Saya kurang jelas ya, seperti itu ya, ada suara yang mengatakan seperti itu. Dan ketika itu kita di tempat ramai itu, saya melihat juga seorang ibu-ibu yang berambut panjang. Dia sedang menarik koper kecil gitu ya, dia mau melarikan diri. Dia mau melarikan diri karena dia merasa takut akan mati martir itu, walaupun dia sudah tahu dia adalah salah satu yang ditetapkan untuk mati martir itu. Dan jadi dia mau melarikan diri ya. Dan setelah itu saya dibawa ke satu tempat, seperti mau memasuki toko makanan itu, menemani seorang teman gitu ya. Dia mau membeli makanan kering gitu, seperti cracker gitu, pangkatan kering gitu ya, yang agak besar. Tetapi makanan kering yang mau dibelinya itu tidak ada stoknya ya. Jadi hanya itu mimpi singkat saya ya Bapak Ibu. Dan di dalam dalam persekutuan doa kita, grup doa kita seperti biasa menanyakan apa maksud dari mimpi ini, dan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mengatakan bahwa dengarkanlah anakku, bukan hanya di pasukan 77 itu saja, baik di luar pasukan 77, mereka yang menjadi anak-anakku, menjadi hamba-hambaku, mereka ada yang mati martir, mereka yang melarikan diri dari mati martir tidak berkenan. Karena dulu di masa yang lalu, ketika aku melihat Petrus mau melarikan diri dari mati martir, aku mendatanginya. Karena seseorang yang ditentukan untuk mati martir itu harus menerima itu ketetapanku, karena sudah kutentukan. Karena kalau ia tidak menerima dan melarikan diri, ia juga akan mati. Tetapi ia sudah dalam keadaan tidak berkenan kepadaku. Ya, selanjutnya Tuhan berpesan Bapak Ibu, aku dulu memperingati Petrus dengan menampakkan diri kepadanya, karena dia juga melarikan diri masa itu, dan dia berbalik kembali dan menerima kematian martirnya. Contohilah si Petrus itu, jangan melarikan diri, karena bagi orang-orang yang sudah tertulis namanya yang memiliki karunia untuk mati martir, itu adalah keputusanku, kehendakku, pelihara dan jaga baik-baik itu karunia untuk mati martir. Aku tidak mengatakan siapa orang itu, sebab itu rahasia. Orang yang mau melarikan diri tetap juga akan mati, tetapi matinya tidak akan berkenan kepadaku. Itu ya Bapak Ibu yang Tuhan pesankan tentang mati martir ya. Dan selanjutnya tentang membeli makanan kering di toko itu, Tuhan mengatakan itu adalah menuju masa kesusahan besar. Bahan-bahan makanan akan sukar didapat. Hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi akan menuju kepada kesusahan besar. Bahkan orang mau menyetok makanan juga tidak ada. Karena ini memang harus digenapi nubuatan di dalam Alkitab itu. Ya,
Bapak Ibu, inilah mimpi singkat dan penjelasan dari Tuhan kepada kita tentang mati martir dan masa kesukaran, tentang makanan-makanan yang sudah berkurang ya, sudah sangat susah didapat pada waktu itu. Kiranya kita tetap semangat ya menjaga ketaatan kekudusan hidup kita. Apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan semuanya, yang biarlah kita menjalankannya dengan tidak merasakan takut. Kita tetap berharap pada kekuatan Tuhan, karena Tuhan akan melindungi kita. Tidak ada jalan lain ya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan tetapkan kepada kita, kita tidak bisa mengelak dari perintah dan ketetapan Tuhan. Semuanya pasti akan terjadi. Kita hanya bisa datang setiap hari kepada Tuhan, berlutut di kakinya, meminta belas kasihan, meminta kekuatan daripada Tuhan, agar pada waktunya apa yang Tuhan inginkan kita untuk mati martir, kira-kira kita tidak takut, tidak jadi gelisah atau menjadi kita apalagi sampai menyangkal nama Tuhan Yesus, itu tidak berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat anak-anak Tuhan semuanya dimanapun berada. Haleluya. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Amin.